Selamat sore teman-teman semuanya. Saya ingin memberikan informasi bagaimana menata tanaman di dalam aviari. Jadi aviari saya ini kurang lebih sudah 6 bulan. Dulu saya buat awal bulan Juli ya, awal bulan Juli sekitar tanggal 4 tanggal 5. Jadi sudah 6 bulan. Nah, mungkin ada baiknya saya memberikan informasi kepada teman-teman bagaimana menata tanaman yang ada di aviari. Yang pertama-tama mungkin saya harus memberikan informasi bahwa untuk menata tanaman tentu faktornya adalah sudut pandang atau point of view. Artinya atau yang saya maksud adalah dari mana kita melihat aviari ini ya. Nah, untuk aviari saya ini kebetulan ada di kebun. Jadi di belakangnya itu berbatasan tembok tetangga, depannya kosong, kemudian samping depan itu ada tanaman anggrek, kemudian belakangnya itu berbatasan dengan kebun tetangga juga. Maka saya sudut pandang saya ada di depan dan juga di samping dengan kebun anggrek. Supaya apa? Supaya kalau kita datang melihat itu tanamannya kelihatan bagus. Mari kita coba lihat, kita dekatkan. Nah, ini sebelah kanan saya ini tanaman anggrek yang dirawat oleh Mbak Ning ya, jenis Vanda ya, berbagai varietas ya. Nah, ini yang saya maksud sudut pandangnya ini dari samping. Atau kenapa dari samping? Karena di sini kemarin-kemarin itu saya pakai untuk duduk-duduk ya, tapi kursinya lagi rusak, jadi saya ambil kursinya. Lalu di atasnya juga ada kandang burung, kemarin saya pakai puter. Terus lagi dimakan luwak atau garangan, jadi puternya saya masukkan ke aviari. Nah, ini sudut pandang dari samping. Jadi menurut saya teman-teman, tentu setiap aviari akan berbeda-beda. Menurut saya, jadi kalau membuat aviari, tanamannya harusnya bisa dilihat langsung seperti ini. Nah, di sebelah ujung sana, nah, itu mohon maaf tuh ada kayu malang ke atas, itu sebetulnya ada di bawah ya. Tadi baru saya bersihkan, lupa untuk menurunkan. Nah, kalau saya melihat dari samping sini, maka tanaman itu akan nampak rapi, bersih, subur gitu ya. Nah, ini sudut pandang yang pertama. Lalu yang kedua itu dari sudut pandang depan. Ini yang biasa anak-anak kalau pada main ke sini ngelihatnya dari samping sini, dari depan sini. Cuma sayangnya lahannya sempit, jadi sudut pandangnya juga ikut sempit. Kenapa dari sini? Karena saya menempatkan air mancur itu ada di sini. Nah, itu air mancurnya ada di situ. Lalu tanamannya berjajar. Nah, supaya jelas mungkin kita akan masuk ya teman-teman ya, sambil melihat bagaimana kondisi tanamannya di dalam aviari. Brondun. Ini ada puter putih, betina dan deruk ya, itu sedang makan. Nah, ini teman-teman, jadi tanamannya
hanya ada dalam satu sisi, ya, satu sisi aja sebelah kanan dan satu sisi di belakang yang berbatasan dengan kebun tetangga. Jadi kalau kita melihat supaya kita nggak kelihatan lah kebun tetangga kalau dari sini. Nah, dengan penataan seperti ini saya kira yang pertama adalah mudah untuk merawat, ya. Kita lihat teman-teman, ya. Ini. Nah, ini saya lebarkan. Nah, jadi mudah untuk merawat. Ya. Lalu yang kedua adalah membiarkan sebagian lahan aviari ini untuk tetap ada tanahnya, ya. Jadi supaya tanamannya tidak dalam pot, ya. Kalau dalam pot itu merawatnya sulit dan seringkali mati kalau lupa untuk menyiram. Nah, sedangkan di sini lantainya itu memang sengaja saya pakai gunakan konblok sehingga nampak bersih. Nah, ini tanaman kadaka, ya teman-teman, ya, tanaman hutan yang mudah sekali tumbuh, ya, mudah sekali tumbuh. Ini juga mudah sekali tumbuh. Kemudian itu tanaman wali songo juga mudah tumbuh, ya, subur. Apalagi kotoran burung ini bisa menjadi pupuk guano, ya teman-teman. Jadi demikian teman-teman, ini kita informasi buat teman-teman, barangkali juga menjadi tips buat teman-teman kalau mau membuat aviari. Jadi tempatkan tanaman itu dari sudut pandang yang luas, yang enak dilihat, lalu ditanam langsung di tanah, jangan di pot karena ngerawatnya susah. Kemudian sebisa mungkin kalau aviarinya itu ada di dekat rumah, maka sebaiknya ada memakai konblok, jadi akan terawat. Dengan pembatas tanaman di sebelah kiri satu sisi, ya teman-teman, ya. Ini perawatannya mudah. Saya kira itu dulu teman-teman, informasi atau tips buat teman-teman semuanya bila membuat aviari. Selamat mencoba, tentu akan disesuaikan dengan tempat masing-masing, ya. Salam satu hobi, salam bahagia, dan selamat menikmati akhir pekan dengan keluarga.